Selamat siang rekan-rekan YouTube channel saya, Fasyad Indo Channel. Hari ini saya akan membagi share pengalaman saya melakukan top working. Ya, top working pada buah mangga. Saya di samping rumah saya ini, ya. Samping rumah saya ini kebetulan tumbuh pohon mangga yang tidak jelas, tumbuh pohon liar. Ini mungkin dulu berasal dari biji yang terbuang sehabis dimakan. Tidak jelas ini mangga apa gitu kan. Kemudian karena tidak jelas dan biasanya pohon yang berasal dari biji ini membutuhkan waktu cukup lama untuk berbuah. Nah, saya kemudian belajar, ya kan. Akhirnya ketemu sebuah teknologi atau teknologi rekayasa untuk melakukan pemeliharaan pohon, yaitu dengan cara top working atau sambung pucuk, atau dalam bahasa itu adalah okulasi. Tahapannya adalah ini indukannya, ini pohon liarnya nih, ya, ini pohon liar. Ini ada dua nih pohon liar. Tahap awalnya sebenarnya di okulasi ini macam-macam. Ada yang top working. Top working adalah sambung pucuk, kemudian ada sambung sisip, ya kan? Saya menggunakan teknologi yang kita sebut dengan top working sambung pucuk. Ini adalah kita mulai dari indukan yang pohon liar ini kita potong. Kita potong, kemudian kita tutup dengan plastik di sini supaya kemudian tumbuh sebuah tunas-tunas baru. Sebenarnya bisa juga langsung dipasang di sini top working, ya kan? Tapi saya lebih senang menggunakan paket tunas. Tunggu sekitar 2-3 bulan nanti tumbuh tunas ini nih. Nah, dari tunas ini kemudian kita akan melakukan penyambungan sambung pucuk, ya. Nah, sambung pucuk kita menggunakan indukan yang atau entres yang berasal dari indukan pohon yang jelas, atau rekan-rekan sudah tahu kualitas dari buahnya tersebut. Namanya, kualitas buahnya manis, ketebalan, kecilnya biji, ya. Nah, saya menyambung, ya, dengan indukan pohon mangga Kyoje, ya. Pohon mangga Kyoje ini pohon yang punya kualitas lumayan manis, bijinya kecil. Saya sambung, saya potong. Potongannya kita sebut dengan entres, ya. Ini entresnya. Entresnya kita ambil dari pohon apa namanya? Pohon indukan. Nah, ini kita sambung di sini. Ya, ini contoh sambungannya. Kita bisa lihat sambungannya nih, sambungannya bisa kita lihat. Nah, ini sambungannya, ya, kita sambung. Ini juga, jadi ini sambungannya di sini. Ini adalah entres dari indukan pohon Kyoje, sedangkan ini sambungannya di sini adalah tunas dari pohon yang liar tadi, pohon indukan. Ini juga, yang sini juga sama. Ini adalah tunas dari indukan pohon liarnya, sambungannya di sini, nih, ya kan. Kemudian ini adalah entres yang sudah berhasil menyambung. Ya, awal proses menyambungan saya cukup banyak belajar juga dari youtuber yang sudah banyak juga belajar. Berapa kali saya mencoba gagal terus, ya akhirnya alhamdulillah dengan ketelatenan, ketekunan akhirnya bisa nyambung. Dari proses entres kemudian menyambung kita butuh sekitar waktu sebulan untuk mengetahui apakah entres tersebut sukses menyambung atau sukses atau tidak. Ciri dari sukses biasanya nanti adalah entres tetap hijau, kemudian tumbuh seperti ini nih, tunas kecil ini. Nah, tunas kecil ini contoh entres yang tumbuh, artinya mampu menyatu dengan indukannya atau pohon dasarannya. Kalau 1 minggu kemudian ini hitam, biasanya bisa dikatakan tingkat mengalami kegagalan, ya, mengalami kegagalan. Nah, mengenai teknik menyambung ini, ya, mungkin saya akan share di video saya lainnya nanti. Saya mengajak kepada rekan-rekan semuanya, ketika di pekarangan kita, di halaman kita tumbuh pohon-pohon buah atau pohon, ya katakanlah pohon mangga yang tidak jelas, ya kan, karena tumbuh
dari biji, yang bijinya juga kita nggak tahu ya. Kalaupun tahu pun proses berbuahnya akan cukup lama ya. Dengan proses okulasi, insya Allah nanti sekitar 2-3 tahun ini bisa berbuah. Tentunya dengan perawatan-perawatan tambahan, kita kasih pupuk NPK, Mutiara 16 secara konsisten ya. Kita kasih pupuk biasanya 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali. Sangat eman-eman jika tadi saya sebutkan, disampaikan bahwa ada pohon yang tidak jelas itu kita sampaikan. Sehingga dengan teknologi ini kita bisa patas, artinya bisa mengurangi tingkat waktu menunggu kita ya. Pada saat ini proses penyambungan, pastikan, nah ini contoh yang gagal juga nih. Ini gagal, ini hitam nih, saya nyambung ke beberapa gagal. Ini kita sambung ini, nah ini contoh nih, ini sambungannya sama dengan ini ya, waktunya sama. Nah ini masih hijau, yang ini udah hitam dan cenderung mengering. Ini dipastikan gagal. Kalau yang ini pastikan gagal, yang ini insya Allah mempunyai tingkat keberhasilan tinggi. Ini 2 langsung, ini tidak pakai sambung pucuk, tapi langsung dengan batang yang lebih besar. Kalau ini kan batang yang hampir sama dengan interestnya, dengan ini hampir sama. Ini cukup beda ya. Nah, rekan semuanya, mungkin itu yang bisa saya share. Di lain waktu saya akan nge-share cara mengokulasi sambung pucuk ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa ketika kemudian di halaman, di pekarangan menemukan pohon yang tidak jelas varietasnya, daripada menunggu cukup lama, menunggu tidak pasti, lebih baik kita lakukan okulasi ya. Jangan sampai sia-siakan tanah nganggur di sekeliling kita. Kita gunakan tanah untuk menambah penghijauan, tapi juga di selain itu juga untuk bisa hasilnya kita bisa konsumsi. Mungkin itu yang bisa saya share. Di lain kesempatan kita bisa memberikan informasi yang berguna buat pemirsa semuanya.